Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Fargisa dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Cornelius Ken Susanto dengan NIM 102.24.069. Halo, nama saya Nadine Adifa dengan NIM 10224.035 dari jurusan Fisika. Saya Ayesha Fayaza Akila Harahap dengan NIM 10324.021. Halo, perkenalkan nama saya Sharon Begita dengan NIM 10324.053. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Gazia Yashari dengan NIM 10824.031 dari jurusan Aktuaria. Saya Pranita Zaira Firdaus dengan NIM 10224.083 dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang topi panel surya. Sebagian besar listrik di dunia saat ini masih berasal dari bahan bakar fosil. Meskipun sudah banyak perkembangan teknologi energi terbarukan, kenyataannya sekitar 80% dari total konsumsi energi di dunia masih bersumber dari batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ketergantungan yang tinggi pada sumber energi fosil ini menimbulkan beberapa masalah serius yang perlu kita cermati. Salah satu dampak utama dari penggunaan bahan bakar fosil adalah kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Proses pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Selain itu, emisi polutan dari pembakaran ini juga menyebabkan pencemaran udara yang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan ekosistem. Limbah yang berasal dari proses ini juga mencemari air dan tanah, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mulai beralih ke sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu, distribusi energi listrik saat ini masih belum merata, terutama pada daerah-daerah terpencil. Banyak kawasan yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama, sehingga masyarakat di sana masih mengalami keterbatasan akses listrik. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperparah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, pemerintah dan berbagai pihak perlu mengupayakan peningkatan infrastruktur energi agar ketersediaan listrik dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau sekalipun. Di sini saya akan menjelaskan salah satu opsi yang tersedia untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, kami dari kelompok 8 PRD mengusulkan teknologi bernama topi panel surya. Idealnya, topi panel surya adalah topi yang dilengkapi dengan teknologi panel surya fleksibel berbahan dasar semikonduktor organik. Panel surya ini memiliki massa persatuan area sebesar 105 gram per cm persegi. Jika diasumsikan topi yang diproduksi memiliki rata-rata luas sebesar 1.200 cm kuadrat, panel surya tersebut hanya menyumbang sebesar 12,6 gram, yaitu hanya sebesar 12% dari berat rata-rata topi tersebut. Nah, topi panel surya ini dilengkapi dengan baterai lithium kecil yang dapat menyimpan energi listrik sekitar 2000 mAh. Menurut data yang saya peroleh dari internet, baterai tersebut akan memakan bobot sebesar 45 gram. Agar baterai tersebut tidak overheat, energi yang masuk nanti diatur agar terisi maksimalnya adalah 95%, maaf. Nah, di dalam baterai tersebut terdapat modul pengatur daya yang akan menurunkan arus dan tekanan listrik saat baterai hampir terisi penuh, saat baterai dalam suhu tinggi, dan saat terjadi short circuit. Hal ini bertujuan untuk mencegah kecelakaan akibat overheat. Kemudian, topi panel surya ini memanfaatkan efek fotovoltaik, yaitu proses di mana panel surya mengubah energi cahaya matahari menjadi arus listrik searah. Energi listrik dari panel surya tersebut kemudian disimpan di dalam baterai lithium ini, dan dalam kondisi ideal, panel surya tersebut memiliki efisiensi sebesar 20% dengan intensitas rata-rata matahari sebesar 1000 watt per meter persegi. Artinya, laju energi yang diterima dari matahari adalah sebesar 1000 watt per meter persegi dikalikan 0,12 meter persegi, yaitu luas dari topinya, dan dikalikan 20%, yaitu efisiensi dari baterainya. Jadi kita dapatkan rata-rata energi yang masuk per satuan waktu, yaitu 24 watt. Kemudian
dengan baterai 2000 mAh yang setara dengan 7,4 watt hour. Bila yang diisi hanya 95%, maka energi yang disimpan berada di baterai tersebut itu hanya sekitar 7,03 watt hour. Nah, artinya dalam kondisi ideal, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi panel surya tersebut adalah T, yaitu sebesar 7,03 watt hour kita bagi dengan 24 watt. Yaitu diperoleh hasil sekitar 17,5 menit. Jika diasumsikan 2% populasi dunia menggunakan topi ini secara kolektif, energi total yang dapat diperoleh dari teknologi ini dalam waktu 1 hari dengan rata-rata lama penggunaan selama 5 jam adalah 14.580.000 kilowatt hour. Jika dihitung, energi tersebut diperkirakan dapat digunakan untuk mengisi daya ponsel sejumlah 1,2 miliar buah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadine untuk menjelaskan prototipe yang sudah kelompok kami buat. Terima kasih. Untuk bagian ini, saya akan menjelaskan prototipe yang telah kita buat. Nah, bisa dilihat dari video tersebut, saya telah taruh topinya pada manekin ini. Lihat, itu ada modul micro USB charger, modul protection step down, dan panel surya. Dirangkit oleh kabel-kabel lakban timah yang telah disolder dalam rangkaian aluran listrik ini. Sistem yang dijalaninya yaitu sinar matahari seharusnya kena pada solar panel ini, lalu akan alurkan listriknya ke modul yang biru ini serta modul ke micro USB charger, sehingga apapun yang dicolokkan ke bagian kabel sini bakal dicas. Ya, ini bisa dipakai, kelihatan bagian depannya dan bagian belakangnya. Mari kita coba lihat saat topi panel surya ini kena matahari di luar. Nah, saat terkena matahari itu kita bisa lihat indikasi LED warna merah yang ini dan warna biru merah itu. Nah, aku akan jelasin kenapa bisa begitu. Sebenarnya modul untuk kedua LED yang warna merah itu adalah indikasi bahwa ada aliran voltage atau aliran arus yang sedang berjalan. Artinya ada listrik yang sedang berjalan di sistem ini. Nah, itu berarti solar panelnya berhasil menangkap sinar matahari dan dijadikan ke aliran listrik. Nah, untuk yang LED warna biru itu penting untuk sistem ini karena ini indikasi bahwa itu overload atau high risk terkena korslet gitu, karena terlalu banyak arus atau arusnya terlalu tinggi atau voltage-nya terlalu tinggi sehingga modul ini khususnya digunakan sebagai proteksi. Dan ini adalah aku memakai topi solar panel tersebut pas dan tidak terlalu berat karena ini solar panelnya juga ringan. Nah, untuk menjelaskan beberapa kekurangan dalam prototipe ini, salah satunya ini kurang ideal dipakai untuk sehari-hari hanya karena solar panel ini. Solar panel ini tidak terlalu fleksibel pada topi, yang dimana desain ideal kita tuh selebihnya lebih memakai solar panel yang tipis supaya bisa dijahit atau bisa tempelkan kepada topi lebih nyaman gitu. Dan salah satu kekurangannya lagi adalah bagian rangkaian ini seharusnya bisa kita taruh di dalam topi atau sudah dijahitkan ke dalam topi, namun karena kita pakai lakban untuk sementara, dikarenakan takutnya ada kabel yang putus sehingga aliran listrik tidak mengarus sesuai
jalan yang harusnya kita pakai sehingga bisa ngecas bagian modul yang ini. Itu saja untuk prototipenya. Beberapa manfaat dari topi ini yaitu yang pertama, topi panel surya bekerja menggunakan energi terbarukan, yaitu panas matahari yang di mana listrik dihasilkan melalui panel surya yang tersambung dengan topi. Nah, karena ini topi ini tidak bergantung pada bahan bakar fosil dan tidak akan memberi dampak kepada lingkungan seperti polusi akibat pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, karena topi ini bekerja menggunakan energi terbarukan, yaitu panas matahari, maka topi ini dapat digunakan di mana saja dan akan tetap menghasilkan listrik selama disinari cahaya matahari. Nah, karena itu topi ini dapat digunakan di area-area terpencil untuk meratakan distribusi listrik. Selain itu, topi ini juga berukuran kecil dan tidak terlalu berat sehingga mudah untuk dipindahkan ke daerah-daerah terpencil tersebut. Kesimpulannya adalah dengan pemakaian bahan bakar fosil yang masih sangat banyak, sementara lingkungan semakin tercemari juga, maka alternatif energi yang lebih bersih lebih dicari pula. Nah, topi panel surya adalah inovasi yang ideal karena bekerja dengan memanfaatkan energi terbarukan yaitu panas matahari, dan juga topi ini akan membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.